Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwabal ilm wa akrimna bi nuril fahm wa sahhil akhlaqana bil hilm. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di surat Wal 'Ashr. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Illal ladzina amanu wa 'amilus salihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Kita telah sampaikan kemarin bahwa kata Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa atau waktu itu bahwa semua manusia berada dalam kerugian kecuali 3 golongan. Yang pertama, alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini satu paket ya. Yaitu orang yang beriman dan beramal saleh. Yang kedua adalah orang-orang yang watawasau bil haq. Apa makna watawasau? Tawasau itu dari kata wasiyah. Wasiyah itu pesan. Lalu kata kerja itu kalau di tengahnya ada alif ini, ada huruf alif di tengah, itu maknanya bil mutawa'ah, saling, ada makna saling. Wa ta'awanu, saling menolong, saling membantu ya. Taqaraba wa taqarabu, taqaraba ada alifnya, itu berarti saling mendekat. Wa tawasau dari kata wasiat, itu artinya menasehati atau memberi wasiat atau memberi pesan. Berarti kalau tawasau saling memberi nasihat. Ini nasihat itu enggak satu arah dia, tapi 2 arah. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, agama itu apa sih hakikatnya? Maka kata Rasulullah, ad-din an-nasihah. Agama itu nasihat. Buat siapa? Buat semua kita. Buat Allah, buat Rasulnya. Allah menasihati kita lewat agama ini. Rasul menasihati kita lewat agama. Guru-guru, para ustadz, kiai, alim ulama nasihatin kita dengan agama. Kita juga saling ngasih nasihat, itu pakainya agama. Jadi orang beragama itu cirinya adalah dia suka memberi nasihat dan dia siap menerima nasihat. Karena ada orang yang siap ngasih nasihat, begitu dinasehatin galakan dia. Tahu apa sih lu? Kemarin sore kawan gua. Berarti mana tawasau nggak masuk di situ. Karena selama kita masih manusia, sangat besar kemungkinan ada keliru, ada salah, ada lupa ya.
maka butuh nasihat kita. Nah, kalau hanya bisa ngasih nasihat tapi nggak siap menerima nasihat, nah itu siap-siap bencana itu. Siapapun dia, ya, termasuk ustadz, kiai, habaib, sesepuh, para pemimpin, itu juga butuh nasihat. Maka agama itu pesannya tawasau, saling menasehati. Tapi harus bil haq. Apa itu hak? Hak itu landasannya adalah agama, syariat, hadis, Al-Quran dan hadis itu adalah hak. Maka nasihat itu landasannya harus kebenaran. Kata Yahya bin Salim, al-haq itu maknanya tauhid. Kalau kata Imam Qatadah itu adalah Al-Quran. Kalau kata As-Suddi maknanya adalah Allah. Jadi kita nasihatin itu untuk memperbaiki tauhid kita, keyakinan kita. Nah itu kalau ada orang akidahnya melenceng, dia percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, perlu harus ada yang nasihatin tuh. Orang sudah amalnya bertentangan dengan Al-Quran, nah mesti ada yang nasihatin tuh. Apa landasan nasihatinnya? Al-Quran. Kamu nasihatin saya tahu dari mana? Nah ini Al-Quran bilang begini, ini ada ayat ini di surat Anu ayat sekian, bilang tuh nggak boleh begitu, mestinya begini. Jadi nasihatin itu landasannya adalah Al-Quran. Gimana kita menasihatin orang kalau kita sendiri nggak baca Quran, kita nggak paham Quran? Maka itu kita penting baca Quran, kita paham Quran, sehingga kalau nasihatin orang landasannya Quran gitu. Karena kalau enggak nanti dibilangnya so tahu kan. So tahu loh. Memang saya tahu gitu. Ini ayatnya, ini hadisnya gitu. Kalau kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, al-haq itu semua syariat. Pokoknya kalau landasannya Al-Quran dan hadis, itu disebutnya hak. Nanti ada yang disebut dengan al-haq, ada yang disebut dengan al-ma'ruf. Tapi kadang disebutnya dengan khair. Ta'muruna bil khair. Apa ayatnya itu? Wa takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, kalau khair sebagian ulama menyamakan dengan hak, itu landasannya syariat. Sementara ma'ruf itu landasannya tidak harus syariat. Dia bisa tata krama, adat istiadat, aturan yang berlaku. Itu masuknya ma'ruf. Misalnya kita naik motor pakai helm, pergi naik motor, ada yang ngingetin, Pak naik motor pakai helm dong, itu ke jalan raya, nggak ada polisi ini. Pakai helm bukan karena polisi Pak, takut nauzubillah ada yang nyenggol, kepleset, jatuh, kepala ini kebentur, gak ada yang jagain, maka pakai helm. Jangan sok tahu lu, memang ada dalilnya dalam Al-Quran orang kudu pakai helm naik motor, nggak ada Al-Quran. Hadis juga nggak ada, makanya Allah tidak memasukkannya dalam al-haq atau al-khair, tapi dimasukkan dalam al-ma'ruf. Dia masuk dalam al-ma'ruf. Lampu merah kita kudu berhenti. Kenapa sih? Kalau kita sepi, nerobos aja. Ya nggak apa-apa sih, cuman itu bertentangan dengan al-ma'ruf. Dia nggak ada dalam Al-Quran, dalam hadis, karena dia tidak masuk dalam al-khair atau al-haq. Dia masuknya di ma'ruf. Berpakaian, syariatnya pokoknya nutup aurat aja. Yang dipakai apa? Ya balik ke ma'ruf. Di daerah kita pakaian kalau sopan pantas itu pakai kemeja, pakai baju koko misalnya. Itu dianggap pantas. Ketemu lurah, ketemu RT, acara-acara resmi, itu pakai baju kemeja, baju koko, itu pantas. Kalau pakai kaos oblong kan yang penting nutup aurat. Ya emang sih tutup aurat, tapi nggak ma'ruf. Nah itu masuknya di ma'ruf. Tapi yang pertama kali landasannya harus al-haq, syariat ini. Nah orang kalau sudah dinasehatinnya pakai Quran, mestinya kita dengar sami'na wa ata'na. Untuk apa ada tawasaw bil haq? Ini adalah diantara cara Allah menjaga kemurnian agama ini.
Karena kalau nggak ada tawasau bil haq, orang akan ngomong apa aja sesuai dengan seenak udelnya sendiri. Dia akan ngomong apa dengan caprak kedabrus ya, makoli inna rahmatan segala macam itu. Disitulah butuh ada yang memberikan nasihat. Siapa yang ngasih nasihat? Orang-orang yang dekat di sana. Apa landasan nasihatnya? Ya, pakai Quran, pakai hadis, pakai ilmu. Karena kalau dibiarkan bahaya ya. Lama-lama orang akan semakin sesat, semakin jauh. Bukan hanya dia yang sesat, tapi juga menyesatkan. Dari itu bahaya. Bisa bahasa semut kok ya katanya bu. Bisa ngomong sama semut, ntar ngomong sama cecek. Oke, ngomong sama malaikat Jibril bentak-bentak. Ngeri. Jadi butuh ada nasihat. Karena kalau enggak orang beragama semau dia, mesti ada yang ngingetin, Pak ini salah, mohon maaf ya, benar begini, mohon maaf ini keliru, harusnya begini. Dengan begitu akan terjaga di kemudian agama sampai hari kiamat. Karena kalau enggak banyak banget orang-orang yang kreatif ya, improvisasi dalam beragama, dan itu bahaya. Lama-lama muncul nabi-nabi palsu kan. Nah, nasihat itu landasannya adalah al-haq, yaitu kebenaran, bukan egoisme, fanatisme, apalagi karena kedengkian. Nasihat itu harus dilandasi dengan al-haq. Nah, orang yang selamat dari kerugian adalah mereka yang berkenan menasihati saudaranya, sekaligus memiliki kelapangan hati untuk menerima nasihat dari saudaranya. Karena kalau nggak nasehatin, ada yang rusak, lama-lama kerusakan itu akan nyebar. Kemaksiatan itu akan banyak, perbuatan dosa itu akan merebak di mana-mana. Ujung-ujungnya itu kan akan datang bencana. Kalau kita biarin perzinahan di tempat kita, lama-lama datang musibah, bencana, malapetaka. Kita biarin orang main judi dekat rumah kita, kita biarin orang mabok di dekat rumah kita, itu lama-lama dia akan merasa biasa, enjoy, ngajak teman-temannya. Yang terjadi adalah bencana. Yang kalau sudah datang bencana kan yang kena bukan dia doang, tetangganya kena juga, kita kena juga. Nauzubillah. Maka rugi kalau kita nggak nasehatin ketika ada orang keliru, maka bahaya dan itu rugi, kena juga kita. Atau sebaliknya misalnya, kita tidak memiliki kelapangan hati untuk menerima nasihat dari saudara kita, ya yang ada adalah bahaya. Orang kalau sudah enggak menerima nasihat, merasa paling pinter, merasa paling benar, ujung-ujungnya keblinger. Dan dia akan merasa selalu berada dalam kebenaran. Padahal kan kebenaran itu bisa ada pada siapa aja kan, bisa ada di mana aja. Bahkan seorang alim pun bisa saja tergelincir. Orang yang ngerti saja bisa saja salah dan keliru. Apalagi yang bukan orang alim. Yang parah itu kan udah bodoh dinasehatin nggak terima, masa lebih pinter. Nah itu repot. Jadi nasihat itu landasannya harus al-haq, kebenaran. Ini ada apa istilahnya, 10 commandment ya, 10 pesan agama di surat Al-An'am 151 sampai 153. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Katakan ya Rasulullah, sini aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Tuhan kalian atas kalian. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ini materi nasihat kita tuh. Siapa yang kita nasihatin yang berhak kita dapat nasihat kita? Keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, adik kita, kerabat kita. Jangan sampai melakukan kesyirikan. Bisnis dia, mulai bisnis, ternyata pulang ke rumah dia bawa bujur merah, bujur putih, diikat, digantung di depan pintu. Tanya apa nih? Ini isinya bawang. Kenapa bawang digantung? Supaya menghalau jin dan setan tidak masuk rumah kita. Nah ini diantara bentuk kesyirikan. Dia jualan di tokonya, dia gantungin
jimat, penglaris katanya. Nah, itu hati-hati. Itu juga bagian dari kesyirikan. Kita nasihatin. Di rumah saya Ustaz ini, pojok-pojokannya itu saya isi Ustaz. Di sini nih, oh itu diambil dari Gunung Cermek, ini dari Gunung Kidul, nah, ini dari Gunung Salak. Oh semuanya udah ada tuh. Ini setan mana yang mentok Ustaz, gak bakal bisa masuk di sini. Hati-hati, itu bagian dari kesyirikan, meyakini ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nasihati tuh, jangan pakai jimat, pakai penglaris, jangan. Saya dulu waktu di Bekasi itu sering ngisi di kawasan Jababeka, kawasan industri, ngisi kajian. Biasanya kajiannya ba'da asar sampai maghrib atau ba'da maghrib ke isya. Habis kajian ada aja tuh datang, selesai kajian, Ustaz, saya punya cincin Ustaz. Pak, mohon maaf saya nggak pakai cincin, saya kurang suka cincin. Ya saya emang gak mau ngasih Ustaz. Saya pikir saya mau dikasih kan, udah pede aja saya. Terus bang gitu Ustaz, ini tolong diisiin Ustaz supaya kontrak saya diperpanjang. Supervisor itu demen lihat saya. Batu keras gini gimana cara ngisinya Pak? Ya diisiin Ustaz, diisi pakai apa? Saya bilang air itu nggak bisa, batu keras gitu kan. Ya maksud diisi pakai jampe-jampe apa kek, kata dia kan. Saya bilang Pak, saya mohon maaf, saya ini bukan dukun, saya bilang. Ya kan saya berdatangnya bukan ke dukun, ke Ustadz ya kan. Yang bisa ngisi-ngisi itu dukun Pak, saya bilang. Ustadz mah nggak bisa. Tapi ada kok ustadzan itu bisa ngisi. Nah mungkin dia dukun sebenarnya. Cuma nyaruh jadi ustadz, mungkin gitu. Nggak bisa. Nah itu hati-hati, itu bagian dari kesyirikan, meyakini ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bergantung kepada itu bagian dari kesyirikan. Levelnya beda-beda tentu, ada yang kecil, ada yang besar dan seterusnya. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, nasihat ini sama orang tua itu berbuat baik. Al-Quran nyebutnya ada 3 tuh, ada ihsan, ada husna, ada ma'ruf. Kata sebagian ulama, kalau orang tuanya muslim, orang tua muslim, terus baik sama kita, maka itu baktinya ihsan. Ini puncak kebajikan. Kalau bisa kita cium kakinya dah. Kalau bisa kita cuci kakinya tiap hari. Itu ihsan namanya. Ada yang namanya husna. Husna ini levelnya lebih rendah lagi. Kapan itu? Kalau orang tuanya nauzubillah dzalik non muslim tapi baik. Non muslim tapi baik. Dia non muslim beda agama tapi baik. Apapun yang dilakukan disupport sama dia, nggak ada masalah. Atau dia muslim pun galaknya gak ketulungan, marah aja kerjaannya. Itu kita tetap harus berbakti. Cuma baktinya bukan ihsan, husna. Levelnya masih di bawah ihsan. Yang ketiga, orang tuanya non muslim dan galak, bahkan bisa mau bunuh dia. Itu tetap harus berbuat baik, cuman dengan cara ma'ruf, tidak sampai husna apalagi ihsan. Ya sekedar kebutuhan duniawi ya. Apa kebutuhan duniawi? Negor, nyapa, ada rezeki lebih kita kirimin. Tapi galak Ustaz dia, mau bunuh saya dan dia non muslim lagi. Tetap Allah memerintahkan berbuat baik. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau dia bersikeras memerintahkan melakukan perbuatan syirik, jangan ikut, tapi tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukan keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Nah, bukan cara yang ihsan atau yang husna, tapi ma'ruf. Nah kita kalau ketemu nauzubillah dzalik, ada anak yang durhaka, nasihatin. Apa nasihatnya? Tong, biar bagaimanapun lu kudu berbakti sama orang tua. Tapi orang tua saya nggak peduli. Gimana nggak peduli? Lu udah lahir aja tidak peduli banget orang tua tuh. Bisa selamat, bisa hidup di dunia ini. Disekolahin, dikasih makan, dan seterusnya. Itu bentuk kebaikan orang tua, maka harus dibalas. Nah ini nasihatnya.
Yang berikutnya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian khawatir imlaq, miskin. Ada wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, ada min imlaq. Kalau khasyata imlaq di dalam surat Al-Isra itu artinya dia kaya. Dia secara materi berkecukupan. Dia secara materi berkecukupan, ada lah duit itu. Tapi dia nggak mau punya anak. Kenapa? Takut nanti kalau punya anak ngabisin banda, ngabisin rezeki, ngabisin harta. Udahlah nggak usah punya anak, melihara anjing aja, anjing lebih murah katanya. Padahal anjing itu, kalau sakit buat mandinya berapa duit Kang Hardi? Mahal itu, biaya. Akhirnya anjing mahal boneka. Dia nggak punya anak, tapi punya anaknya boneka. Bahkan ada yang nikah sama boneka. La ilaha illallah. Udah senewan tuh orang. Nah, itu disebutnya khasyata imlaq. Dia punya materi, punya harta cukup, tapi nggak mau punya anak. Takut anaknya ngabisin harta atau bandanya. Kalau di sini wala taqtulu auladakum min imlaq, dia udah miskin, belum punya anak udah miskin. Akhirnya nggak mau punya anak. Kenapa nggak mau punya anak? Nggak punya anak jadi miskin, apalagi punya anak, miskin nanti. Padahal kata Allah, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kalian dan juga anak-anak kalian. Kalau di surat Al-Isra, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami ngasih rezeki mereka dan juga kamu. Jadi kalau ada orang takut gak mau punya anak, nah itu kita nasihatin. Jangan sok tahu dah lu, nasihatin gua aja, urus aja sendiri. Kita bilang ini karena pesan Al-Quran. Di mana Al-Qurannya? Ini ada dalam surat Al-An'am. Jadi materi yang kita sampaikan untuk ngasih nasihat ke orang, diantaranya nasihatin jangan takut masalah rezeki. Anak itu udah ada jatahnya, kita juga udah ada jatahnya. Itu kita nasihatin orang tuh. Nasihatin anak, misalnya bapak punya anak, anaknya nggak mau punya anak, udah nikah tapi nggak mau punya anak. Kenapa katanya? Nah, kita sekarang aja hidup udah pas-pasan, buat bayar ini buat itu nggak cukup pak. Kalau punya anak nanti gimana lagi? Nah itu kita nasihatin, jangan begitu. Kamu nggak tahu, jangan-jangan anakmu itu yang membawa rezeki. Jangan-jangan Allah takdirkan anakmu itu rezekinya 20 kali lipat daripada rezeki kalian berdua. Sehingga kalau kalian punya anak, Allah lipat gandakan rezekinya. Jadi ada beberapa orang itu yang sebelum punya anak dia rezekinya biasa-biasa aja. Begitu punya anak, tambah rezekinya, tambah anaknya lagi, tambah lagi rezekinya. Selama dia ikhtiar dan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orangnya malas, gak ngapa-ngapain, gak kerja, ya gak datang rezeki. Mana anak saya udah 5 ini Ustaz, masih miskin-miskin aja. Dia gak mau kerja, dia gak mau usaha, bikin anak doang, ya itu yang berabe misalnya. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekati perbuatan keji. Al-fawahish itu jamak dari fahisyah. Ini semua dosa yang nyerempet zina. Baik zina kepada lawan jenis yang bukan suami istri, nah itu fawahish masuknya. Atau kepada sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, ya, perempuan sama perempuan. Bahkan ada sama binatang, itu termasuk perbuatan fawahish. Kalau ada kelihatan orang yang begitu-begitu, kita tegur tuh, nasihatin. Cowok sama cowok ngedet bareng, jalan berdua, tidur berdua, wah itu hati-hati, itu mesti kita tegur, mesti nasihatin. Jangan kita biarinlah Ustaz, dia mau ngapain juga kalau bakal beranak ini, kalau bakal bunting, emang sih gak beranak ya, gak bakal bunting. Tapi itu maksiat yang kalau kita biarkan nanti bisa mendatangkan azab. Dan kalau sudah datang azab, dia rugi bukan cuma dia, kita juga kena. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Enggak boleh bunuh orang tanpa al-haq. Apa al-haq? Misalnya memang dia ada qisas ya, karena dia bunuh orang, maka kemudian secara hukum syariat
Setelah dibawa ke persidangan, lalu dipersidangkan, terbukti dia membunuh dengan sengaja, maka dibalas, dibunuh lagi. Kecuali keluarganya memaafkan. Kalau keluarganya memaafkan, maka si pembunuh itu, pelaku pembunuhan, memberikan diat musallamatun ila ahliha. Berapa diatnya, dendanya? Itu adalah senilai 100 ekor unta. Jadi kalau satu unta itu harganya 50 juta, berarti sekitar 5 miliar tuh. Harga nyawa itu 5 miliar. Makanya kasus KM57 waktu itu ada yang dikasih berapa, 300 juta atau berapa ya. Nah itu kalau itu adalah bentuknya diat, nggak cukup itu. Maka akhirnya dibalikin, nggak diterima sama keluarganya itu. Karena kalau dia diat, itu pun harus keluarga memaafkan. Keluarga memaafkan, dia harus bayar diat. Dan itu adalah 100 ekor unta, mi'atu ibil, 5 miliar kurang lebih harga satu nyawa itu. Nasihatin, kita nasihatin. Ada orang misalnya berbuat sewenang-wenang, bisa menyebabkan kematian orang lain, nah itu kita nasihatin. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqilun. Itulah yang dinasihatkan oleh agama kepada kalian agar kalian berakal. Selanjutnya apa lagi? Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kalian dekati harta anak yatim. Deketin aja nggak boleh tuh, apalagi memakan harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang ahsan, hatta yablugha asyuddah. Apa makna ahsan itu? Kalau kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i itu gini. Kita mengelola rumah anak yatim misalnya, kalau anak yatim, profesional kita tuh layak digaji misalnya 15 juta. Tapi yayasan ini, lembaga ini, setelah kita kelola dengan baik, hanya bisa memberikan kepada kita 5 juta misalnya. Padahal kita layak digaji 15 juta. Maka kita hanya boleh ngambil yang 5 juta itu, nggak boleh nuntut lebih, karena dia mampunya cuma 5 juta. Yang kedua, yayasan itu mampu menggaji kita 20 juta misalnya sebulan. Sementara kebutuhan pokok kita, kebutuhan utama kita itu terpenuhi dengan 10 juta. Maka dia hanya boleh ngambil 10 juta. Meskipun lembaga itu sanggup menggaji dia 20 juta. Kalau dia kebutuhannya cuma 10 juta. Tapi kalau kebutuhannya 25 juta, ya 20 ambil, nggak apa-apa. Jadi itu yang ahsan. Jadi kalau dia sebetulnya kebutuhannya tercover dengan 10 juta, tapi dia kekeh ngambil 20 juta, maka yang 10 juta lebihnya itu menjadi santapan api neraka besok. Nauzubillah min dzalik. Itu kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syafi'i. Ngeri. Tapi boleh kita kelola yatim, boleh. Maka di sini dikecualikan illa billati ya ahsan. Karena kata Rasulullah, khairul buyut, sebaik-baik rumah itu adalah rumah itu ada anak yatim yuhsanu ilaih, yang diperlakukan dengan baik. Itu rumah paling baik di atas muka bumi. Dan rumah paling buruk adalah rumah di dalam rumah itu ada anak yatim, tapi anak yatim diperlakukan dengan buruk. Wa auful kaila wal mizana bil qis. Kalau kalian transaksi jual beli, timbangan jangan dikurangin. Nah, jujur dalam berinteraksi. Nah, jual beras diketok, bawahnya diketok. Jual bensin literannya dimainkan sama dia, atau dicampur dikit pakai air, dikit doang Ustaz. Dikit itu yang bahaya. Maka dalam Al-Quran disebutnya wailul lil mutaffifin, celaka buat orang-orang yang curang. Asli mutaffifin itu dari kata tatfif, ngelipat sedikit, itu tatfif itu. Bukan yang banyak, justru yang sedikit. Mutaffifin itu dia curang sedikit. Dia ngambil cuma 100 perak, 200 perak. Itu tuh sebenarnya, itu mutaffifin. Jadi yang 100 perak, 200 perak aja itu dilarang oleh agama, apalagi yang 100 juta. Apalagi yang 271 triliun. Oh, itu lebih dilarang lagi. Kenapa Allah larang yang kecil itu? Karena orang kalau terbiasa yang kecil, lama-lama akan merasa enjoy ngambil yang banyak. Tapi kalau yang kecil aja dia dilarang, sudah menahan dirinya, apalagi yang besar. Jangan curang jualan ya. Oh, jualannya pisang saleh, tebal banget tuh. Kita beli, bawa pulang, gitu dibuka, dalamnya kardus. Cuma 3 lembar, 4 lembar di lembar itu. Saya berapa kali kecelek beli pisang saleh itu. Kata Allah wa auful kaila wal mizana bil qis.
jujur. Dan itu memang yang berat ya, jujuran itu. Lagi zaman sekarang, masya Allah, beras aja bisa dibikin dari apa tuh ya? Dari plastik atau apa tuh? Masya Allah. Telur aja tuh, telur ada. Masya Allah ya. Teknologi semakin canggih. Telur imitasi. La ilaha illallah. Kalau ada orang curang tuh, boleh kita nasihat? Boleh. Dari mana sumber nasihatnya? Dari sini. Kamu jangan curang. Nah, anak kita jualan, tetangga kita, keluarga kita, atau kita berbisnis, nah, jangan curang ya. Berusaha untuk jujur, timbangan itu sesuai dengan takaran, bahkan kalau bisa dilebihin jadi sedekah tuh. Kalau kata siapa tuh, kalau jualan kita misalnya jualan apa, bawang atau sayur-sayuran gitu, lebihin sedikit, timbang nih, Pak udah sekilo ya, ya, nih saya lebihin dikit. Seneng nggak tuh pembeli? Senang, besok balik lagi tuh. Kenapa dia balik lagi? Dia cerita sama teman-temannya, enakan dia belinya. Kenapa? Sekilonya banyak. Kalau misalnya sekilonya dikit. Padahal sama-sama sekilo kan? Tapi bilangnya di sini sekilonya banyak, di situ sekilonya sedikit. Masya Allah. Padahal sama-sama sekilo. Ya sekilo kan mesti sama ya. Tapi kenapa di situ banyak kan? Karena di sedekah itu kalau bisa. Kalau nggak bisa sedekah ya minimal jangan curang, jangan mengurangi timbangan. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali dengan kesanggupannya. Wa idza qultum fa'dilu. Kalau kalian berkata-kata, berkata-katalah yang jujur. Jangan berat sebelah, jangan fitnah orang, jangan mencelakakan orang, jangan bohong, jangan membual, jangan ngasih janji-janji manis. Kalau kira-kira bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak gitu. Jangan bilang bisa, ternyata nggak bisa kan. Kayak politikus aja jadinya kan. Meskipun nggak semua ya. Walau kana dza qurba, meskipun pada kerabat. Kalau emang dia salah ya salah gitu. Jangan karena kerabat akhirnya ini kan kerabat Ustaz. Salah-salah dikit mah kita maklumin lah. Kalau dia berkaitan dengan orang lain nggak boleh, tapi kalau dia berkaitan dengan kita harus. Dia salah ke kita maafin, kerabat harus itu. Tapi kalau dia punya salah ke orang lain, kita sebagai hakim, kita sebagai orang yang memutuskan perkara itu, maka nggak boleh pandang bulu. Kalau dia salah ya salah meskipun kerabat. Nah, ini yang sulit sekarang ya kan. Gimana peraturannya bisa kita robah? Karena keponakan. Wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap semua janji-janji Allah penuhilah. Maksudnya perintah-perintah agama, sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Dzalikum wasaqum bihi. Itulah wasiat agama kepada kalian, la'allakum tadakkarun, agar kalian selalu ingat. Wa anna hadza sirati mustaqiman, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikutilah jalan itu. Nasihatin orang dengan beberapa ini. Kalau kita salah, kita siap dinasihati. Auzubillahi min dzalik. Ada nyerempet perbuatan syirik, dinasihatin, terima. Kok orang tua rada kurang berbakti, dinasihatin, terima. Nauzubillah min dzalik, ganggu orang lain, apalagi bisa sampai menyebabkan kematian, dinasihatin, terima. Udah mulai nyeleweng dikit nih, nyerempet perbuatan zina, ditegur orang, terima. Terima kasih dan seterusnya. Itu adalah jalan yang lurus, maka ikuti jalan itu. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, nanti dia akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah perintahkan agar kita bertakwa. Ini di antara wasiat agama yang Allah perintahkan kepada kita umat Islam, juga diperintahkan kepada Yahudi dan juga Nasrani, sama ya. Baik, itu yang disebut dengan al-haq. Jadi sumbernya adalah syariat. Yang berikutnya watawasau bis sabr, dan saling menasihati dengan kesabaran. Kenapa Pak? Ini lagi ada masalah, sabar ya Pak. Nah itu nasihat, kita disuruh sabar. Meskipun kita bilang lu sih enak bilang sabar doang. Yang ngalamin gua nih sakitnya tuh di sini sama di sini. Gimana itu? Di hati sama di kantong. Ya memang nasihat sabar itu ya kita cuma bisa ngasih nasihat doang kan. Selebihnya yang mengalami kita dan yang merasakan kita, yang sabar ya kita gitu. Tapi ada orang bilang sabar ya Pak, itu sebenarnya adalah bentuk penguatan. Karena kadang-kadang sabar itu butuh
support ya, itu dukungan. Jadi yang berikutnya, yang ketiga, orang yang selamat dari kerugian adalah mereka yang memiliki kepedulian untuk saling menasihati saudaranya dalam kesabaran. Nah, sabar itu butuh support. Kita lagi ada cobaan, lagi ada ujian. Meskipun orang itu cuma bilang sabar ya, kita juga bisa banget ngomong begitu. Tapi kalau ada orang datang bilang sabar ya, itu jadi support kita, penyemangat kita. Iya, bismillah, saya akan hadapi ini. Bismillah, saya kuat insya Allah. Jadi butuh support. Maka kalau ada orang lagi kesulitan, kita minimal bilang sabar ya, insya Allah Allah akan mudahkan itu. Jangan lu mah cuma segitu doang, masih kecil. Wah nih lebih berat dari itu. Nah itu bukannya nyupport, malah ngelempeng apa? Malah ngenyek ya, masya Allah. Karena ada orang begitu, ada yang nggak mau kalah. Ada orang nggak mau kalah dalam hal harta, ada nggak mau kalah dalam hal jabatan, nggak mau kalah dalam hal pendidikan, ada yang nggak mau kalah dalam hal kesusahan. Jadi kalau ada orang datang bilang masalah nih susah berat, dia nggak mau kalah, pokoknya dia merasa lebih berat lagi masalah dia. Insya Allah. Kita itu padahal meluangkan waktu untuk dengerin teman kita, tetangga kita, keluarga kita, curhat aja itu dapat pahala itu. Dia cerita, kita nggak bisa kasih solusi apa-apa, cuman kita ada waktu dengerin. Setelah dengerin selesai, udah ngalor ngidul dia ngomong, kita bilang sabar ya Pak. Setengah jam lebih saya ngomong, kamu cuma bilang sabar. Ya apalagi masih bisa dibilang ngomong sabar doang. Yang ngasih apa kek gitu, bantu apa kek? Ya, saya bisa bantu doa. Doa mah nyala juga bisa. Ya emang sih ya, saya juga bisa. Ya tapi kan mana tahu doa saya yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan kemudahan buat Bapak. Itu support itu, dan itu dapat pahala. Nah, orang bisa sedekah dengan tenaga, sedekah waktu, sedekah doa, nasihat, itu adalah pahala. Maka hadisnya itu wa iza stansahaka fansahhu. Kalau ada orang datang minta nasihat, nasihatin. Meskipun kadang-kadang perasaan dia, pintaran dia sama kita Ustaz, perasaan aliman dia sama saya, ibadahnya juga bagus aja sama saya, kenapa dia minta nasihat ke saya ya? Udah aku akan nasihatin, aku rendah, nasihat sendiri aja. Nggak boleh, kalau ada datang minta nasihat, kita nasihatin. Apapun yang diminta, nasihatin aja. Minimal kita bilang sabar, udah gitu aja. Ada apa masalah apa? Masalah apa? Bini di rumah, ampun, sabar, gitu aja udah. Kita nggak bisa bantu apa-apa, bilangnya sabar aja. Karena memang kesabaran itu butuh support, butuh ada yang menguatkan. Lu Agim cerita dia bilang, waktu awal-awal kasus belum nikah lagi itu kan langsung anjlok gitu kan. Oh di stop di stasiun televisi, orang gak ada yang manggil dia, bisnisnya langsung pada amburadul semuanya, luar biasa. Di situ dia bilang, waduh bener-bener berasa kayak jatuh, dibanting, diinjak, diwarin tangga, diseblok lagi, dia bilang luar biasa. Datanglah beliau minta nasihat ke Ustaz Yusuf Mansur. Ustaz gimana nih Ustaznya? Punya apa? Masih punya tanah? Ada. Jual tanahnya. Jual, sedekahin. Punya apa lagi aset ini? Sedekahkan, infak. Lama-lama 3 kali 4 kali saya minta nasihat, habis banda saya dia bilang. Setelah itu saya nggak lagi minta nasihat ke dia. Buras semuanya bisnis. Ya kita minimal bilang sabar itu aja. Meskipun sabar itu teorinya gampang, prakteknya yang butuh perjuangan. Kita semua tahu itu. Tapi minimal ada orang bilang sabar ya, itu aja udah luar biasa untuk menguatkan kita. Maka di situ Allah perintahkan wa tawasau bis sabri, saling nasihati dengan kesabaran. Bisa maknanya kita bilang dia sabar, atau maknanya kalau nasihatin orang, nasihat yang bilhak tadi itu kesabaran. Capek sih Ustaz, saya ngomong agak didengerin. Nah akhirnya berhenti dia nasihatin karena merasa percuma. Berarti nggak sabar tuh, jadi sabar terus, nasihatin lagi. Jadi sabar itu bisa pada hal yang disukai dan sabar pada hal yang tidak disukai, kata Ibnu Qayyim. Sabar yang disukai apa misalnya? Dia mampu untuk beli apalah, dia bisa beli yang mewah, yang mahal itu. Semua dia bisa sanggup beli itu. Tapi dia tahan, dia beli sesuai dengan kebutuhan aja. Kalau kira-kira butuh dibeli, kalau nggak butuh nggak usah beli, ngapain?
Itu berarti sabar pada sesuatu yang kita suka. Kita suka makan apa? Sate kambing. Suka sekali. Makan secukupnya. Makan, setelah makan langsung muntah dia. Nah, ini berarti nggak bisa sabar pada hal yang dia sukai. Atau sabar pada hal yang tidak disukai. Jadi tadi ada musibah, bencana, malapetaka. Di situ kita bersabar. Jadi sabar itu bisa terjadi pada hal-hal yang kita sukai, dan bisa terjadi pada hal yang tidak kita sukai. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan bersabarlah, dan tidaklah kesabaran itu kecuali hanya kepada Allah. Wala tahzan alaihim, jangan sedih atas mereka. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, jangan merasa sempit terhadap perbuatan makar orang-orang yang ingin mencelakakan Rasulullah SAW. Jadi sabar bisa dalam ketaatan, bisa sabar meninggalkan kemaksiatan, bisa sabar menghadapi musibah dan cobaan hidup. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, bahwa sabar itu pada 3. Sabar dalam ketaatan, sholat itu butuh kesabaran. Ada orang yang berhenti sholat. Kenapa? Saban hari saya sholat, bisnis saya begini-begini aja Ustaz, agak kaya-kaya saya. Akhirnya dia selesai. Ngaji itu butuh kesabaran. Kalau enggak, capek, kita ngantuk, udah pulang kerja, mana ngantuk, capek lagi. Ngaji pula kan, bini udah laporin dulu lagi di rumah. Akhirnya kalau nggak sabar tuh, kelar udah, selesai. 2 kali 3 pertemuan, udah nggak nama-nama lagi kita. Butuh kesabaran, butuh ilmu itu butuh sabar. Meninggalkan kemaksiatan, tobat itu gampang, jaganya itu susah. Saya tobat Ustaz, enggak lagi-lagi. Hari itu ya, 2-3 hari, seminggu, sebulan kemudian begitu lagi. Karena memang meninggalkan kemaksiatan butuh kesabaran dan butuh ada yang mensupport. Makanya sampai di spakbor motor itu ditulis ya, tong diajak maksiat, apa istilahnya, baru tobat katanya. Karena kadang-kadang dia tobat itu ada teman yang ngajakin, akhirnya balik lagi kan. Bro, yuk kita main koprok dulu sono. Nah, ini udah tobat, udah kagak lagi lah. Minum dah. Nah, ini udah kagak minum, udah tobat. Ada yang bayarin. Bener yang bayarin ya? Iya. Nah, udah. Kalau ada yang bayarin tuh, kita nyemplung lagi tuh. Maka dibutuhkan kesabaran. Menghadapi musibah dan cobaan hidup apalagi ya, dibutuhkan sekali kesabaran. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb, pencipta, penjaga, pemelihara, pemilik langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara keduanya, fa'buduhu, maka sembahlah Allah itu, wastabir li'ibadati, dan bersabarlah ketika beribadah itu. Hal ta'lamu lahu samiyya. Wa'mur ahlaka bis salah, perintahkanlah keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, sabar. Capek sih Ustaz, tiap hari gerakan mulu. Subuh kita teriakin, zuhur kita teriakin, asar kita teriakin, maghrib teriakin, lama-lama capek Ustaz. Udah lah, selalu dah, masuk surga, selalu dah. Nah, itu butuh kesabaran tuh. Nyuruh pasangan, ngajak anak, istri, keluarga, itu membutuh kesabaran. Terutama nyuruh sholat anak-anak, Masya Allah. Orang tuanya rajin banget ke masjid, anaknya mau berbohong ya. Nah, itu butuh kesabaran. Terus kita ajak, kita ingetin, ajak terus. Jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau kita belum mati, ayo aja terus ajak. Kalau kita udah mati atau dia yang mati, baru berhenti. Kalau masih belum mati, ayo aja terus. Nah, sabar itu berarti pertama bisa sabar menghadapi musibah, bisa sabar menghindari maksiat, bisa sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam berdoa. Ini butuh juga tuh sabar tuh. Dia doa 2-3 kali berhenti. Kenapa gak doa lagi? Kayaknya kagak dijawab deh doa saya, percuma aja. Akhirnya berhenti berdoa. Nah, doa itu butuh kesabaran. Kita doa terus. Boleh jadi kita berdoa itu 3 tahun, 4 tahun, mungkin 5 tahun baru Allah kabulkan. Kita gak pernah tahu. Ya, cerita sebagai ini aja ya, motivasi. Saya bimbing jamaah umroh itu dari 2017. Bawa jamaah umroh itu.
2017, 2018, 2019, COVID, kemudian 2022 ya, buka itu. 2022, 2023, 2024. Ya sekitar 5 tahun lah itu. Dari 2017, setiap bulan saya berangkat ke Tanah Suci dulu itu. Setiap bulan berangkat. Setiap berangkat, yang saya minta cuma satu. Di depan Ka'bah itu, di Raudhah di Masjid Nabawi itu, satu yang saya minta. Ya Allah, mudahkan saya bisa bawa keluarga saya ke sini. Itu doang. Saya setiap bulan berangkat ke Tanah Suci, keluarga saya cuma ngeliatin doang ibaratnya gitu, nggak bisa bawa sama sekali. 2017 lewat, nggak bisa. 2018, 2019 berakhir 3 tahun nggak bisa. COVID nggak bisa. 2023 kemarin baru bisa bawa, dan 1 tahun itu semua keangkut, Insya Allah. Saya sampai, ya Allah, benar. Allah tuh kalau ngabulin nggak tanggung-tanggung. Padahal saya udah planning. Nah ini tahun 2023 bisa bawa nih 1 orang, 2024 1 orang gitu, 2025 1 orang, sampai bisa ke bawah 9. Berarti butuh waktu 9 tahun lah gitu, 5 setahun 1 gitu nabung. Kata Allah enggak, berangkat semuanya 99-nya. Setahun 99-nya berangkat semuanya itu. Padahal kalau sekarang dipikir kayak enggak ada itu. Tapi kalau kata Allah berangkat, ya berangkat ada aja tuh. Dan itu butuh waktu 5 tahun untuk Allah kabulkan. Padahal kayaknya perasaan gitu, doanya kayak khusyuk banget dah itu. Di depan Ka'bah kita sambil cuma Hajar Aswad kadang-kadang itu, di Raudhah sampai nangis-nangis gitu. Dan bukan cuma sekali, berkali-kali tiap bulan itu. Tapi memang butuh kesabaran sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kadang itu kita tuh nggak sabar doa itu. Kita pengennya sekarang minta, besok dikasih. Kalau enggak, gue berhenti dah doa. Tuhan kasih nggak nih? Kalau nggak kasih berhenti doanya. Kayak ngancem begitu jadinya. Transaksi. Masa Allah didikte begitu kan nggak bisa lah ya. Butuh kesabaran. Kita minta doa yang sama bertahun-tahun, Ustaz, minta itu lagi nggak apa-apa. Dan Allah tuh senang. Jadi sabar dalam berdoa. Apalagi sabar dalam menuntut ilmu, ini penting banget nih. Ala la tanalul ilma illa bi sittah. Kata Ali radhiyallahu anhu warḍah, kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 tahapan. Saumbi ka am majmu'iha bi bayanin, zakain wa hirsin wastibarin. Sabar itu salah satunya. Kalau nggak sabar nggak dapat tuh ilmu. Mohon maaf ya, ada santri-santri kalau di pesantren itu, ada santri itu dia waktu di pesantren nggak pinter-pinter amat, biasa aja. Berapa kali nggak naik kelas gitu. Tapi terus sabar 6 tahun di pesantren. Jadi itu pulang jadi kiai, pimpin pesantren, Insya Allah. Yang pinter-pinter ranking 1 mulu nggak bikin pesantren. Karena jangan-jangan dia nih meskipun nggak pinter tapi terus dia ngapa, terus dia nyatet, kesabarannya itu tuh. Ya. Kalau yang pinter kan karena merasa pinter kan sekali baca lewat tuh. Jadi kadang-kadang kurang sabar dia. Sekali ngafal baru langsung hafal, tutup bukunya udah. Otak orang kan beda-beda ya. Ada yang 300 kali baca agak nempel-nempel. Ada yang sekali baca nempel. Ada yang kagak pakai baca, numpang dengerin doang nempel. Pesantren beda-beda, Pak. Jadi besok mau ujian nih, itu macam-macam. Ada yang cuma tidur kerjaannya. Tapi tidurnya dia di dekat orang yang ngafal. Nah, ada santri ngapal itu yang berisik ngapalnya. Diomongin sama dia, ada tipikalnya begitu. Ada santri yang tidur dekat orang yang begitu tuh. Dia tidur bukan tidur sudah, dia dengerin. Dia lewat kecerdasan pendengarannya itu. Begitu besok ujian bisa dijawab. Yang ngapal kagak bisa malah. Ya Allah. Ada tipikalnya yang diam, ngapal tapi diam, nggak ada suara. Beda-beda memang ya. Tapi di pesantren itu atau di sekolah ya kita bisa melihat bagaimana kesabaran itu tercipta. Bagaimana orang yang sabar dalam menuntut ilmu itu, Masya Allah luar biasa. Dicoret-coret itu bukunya. Sampai Quran aja dicoret-coret Quran tuh. Kasih stabilo warna ini, kasih ini, kasih sini. Quran gitu buka, Masya Allah. Di Quran banyak bener tulisannya ini. Tapi dengan begitu dia dapat ilmu tuh, Masya Allah luar biasa. Sabar. Kalau ada yang pernah ke Pare itu, kampung Inggris tuh, berkahnya luar biasa tuh ya. Kampung Inggris ada berapa? Mungkin udah lebih dari 600-an kali. Apa berapa lah nggak tahu apa namanya tempat kursus di sana kan, kampung Pare Kediri itu. Kita datang kemana belakang kursus sudah ngumpul lah itu. Setiap hari itu orang pada belajar bahasa Inggris semua di situ.
Kalau kita tanya, kita telusuri, ini awal mulanya gimana nih bisa jadi kampung Inggris ini? Itu sumbernya diantaranya adalah ada Mr. Cullen di situ. Itu dia santri Gontor dulu. Santri Gontor, terus ya sering di rumah kiai, bantu nyapu apa segala macam. Terus ada mahasiswa UNER apa UNIS ya, datang mau ujian dia bahasa Inggris. Ngejar TOEFL apa-apa gitu. Syaratnya harus sekian gitu. Datang ke kiai, kita mau belajar bahasa Inggris ini yang sistemnya cepat gitu. Kalau kita mondok lagi kan udah kuliah, jadi pengen belajar bahasa Inggrisnya doang. Kiai kan sibuk ngajar ke sana kemari. Sini. Kalian berapa orang nih? Berlima atau berenam gitu. Kalian belajar bahasa Inggris ya? Tuh masih kalian. Kalian. Itu masih santri dia. Pergi nyapu. Ada Pak Kiai. Nih ada mahasiswa pengen belajar bahasa Inggris, kamu ajarin dia ya. Mahasiswa disuruh belajar sama santri baru kelas 5 atau kelas 4 ya, kelas 2 aliyah lah atau kelas 1 aliyah. Hah? Ngajarin saya Kiai? Udah ajarin aja bahasa Inggris. Ya udah, karena Kiai nyuruh dia ngajarin itu bahasa Inggris. Diajarin lah itu. Anak itu lulus, itu yang 5-5 itu lulus. Masya Allah. Terus nggak tahu apa mesti kali ini selesai atau nggak selesai di Gontornya itu. Akhirnya dia pergilah ke Padang Kediri itu. Dia mendirikan lembaga kursus di situ. Berkahnya tuh karena kiai yang doain tadi, kiai yang memberikan nasihat dan seterusnya itu akhirnya masya Allah dia punya banyak orang-orang yang datang belajar kursus itu. Terus yang belajar itu dia buka lagi lembaga kursus tuh sampai terjadilah sekarang Pare itu, kampung Inggris itu. Masya Allah. Saya datang beberapa kali ke sana, bukan mau belajar, saya mau tahu doang gitu. Mau belajar belum dapat waktunya gitu. Datang ke sana saya penasaran juga gitu. Beli cilok, tukang cilok pada pakai bahasa Inggris. Beli bakpao bahasa Inggris, naik beca pakai bahasa Inggris. Ya meskipun Inggrisnya standar ya, tapi kan luar biasa itu nawarin cilok, tahu goreng, biasanya digoreng bulat dadakan segala macam itu pakai bahasa Inggris. Masya Allah. Nah itu berkah tuh. Dan itu buah kesabaran. Jadi butuh yang namanya kesabaran. Apakah sabar itu ada batasnya? Kata para ulama nggak ada. Sabar itu nggak ada batasnya. Kenapa? Karena pahalanya juga nggak ada batasnya. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Katakanlah ya Rasul kepada hamba-hambaku yang beriman, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanatun. Buat orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, dia dapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan itu dibalasnya bukan cuma di akhirat, di dunia juga dibalas. Kenapa ada orang nggak berhenti, nggak bosan-bosan sedekah? Karena dia dapat balasannya di dunia ini. Ketika dia bersedekah, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, hidupnya lebih tenang, lebih damai, rezekinya bertambah terus. Maka dia nggak berhenti tuh, nggak bosan-bosan bersedekah. Kenapa orang sholat? Dia mendapatkan ketenangan, kedamaian, bisa dimudahkan terus. Jadi di dunia ini Allah sudah balas tuh. Nanti dikubur dapat lagi, di akhirat dapat lagi. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan 3 kali Allah kasih balasannya. Di dunia, di alam kubur, dan nanti di padang mahsyar. 3 tuh balasannya. Begitu juga keburukan, sama. Keburukan di dunia dapat, di kubur dapat, di akhirat dapat lagi dia 3 kali. Itu orang jahat di dunia pasti akan kena batunya tuh orang. Anak durhaka di dunia bakal apes hidupnya tuh. Besok ketika mati di kuburan sempit dia. Di padang mahsyar celaka. Nah kata Allah, untuk orang yang berbuat baik di dunia ini itu ada balasan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas, silakan cari rezeki di mana saja, silakan. Tapi untuk melakukan kebaikan, untuk bertebaran di atas muka bumi nyari rezeki itu butuh kesabaran. Nah kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang bersabar itu bighairi hisab, tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan itu maknanya bisa nggak pakai perhitungan. Jadi kalau sholat pahalanya berapa? Kalau sendirian pahalanya 10. 1 kali kan 1 ya, berarti 10 kali lipat. Kalau berjamaah 25 kali lipat atau 27 kali lipat. Berarti kalau kali 10 250 sampai 270. Kan hitung-hitung aja jelas tuh. Kita sedekah balasannya 10 sampai 700 kali lipat. Baca Quran 1 huruf 10
atau 20. Hitung-hitungannya jelas tuh. Tapi kalau sabar nggak ada hitung-hitungan gitu. Jadi kalau kita sabar, pahalanya itu bisa nggak berhingga itu. Bisa 1 juta, bisa 100 juta, bisa langsung kasih surga. Dia nggak pakai hitung-hitungan. Jadi Allah kalau ngasih pahala buat orang yang sabar itu nggak pakai hitung-hitungan, nggak ada. Begitu juga balasannya. Orang sabar itu hitungan kalkulasi matematika masuk itu. Orang sabar itu, insya Allah. Sabar itu ada aja rezekinya. Orang sabar itu ada aja jalan keluarnya. Kalau kita sabar, insya Allah. Cuman itu tadi, sabar butuh kesabaran. Karena sabar itu butuh waktu kan. Jadi kita butuh sabar untuk bersabar. Karena sabar itu kadang-kadang kalau kurang sabar, hilang juga tuh sabarnya. Jadi apa itu sabar? Sabar itu apakah dia yang tidak marah-marah? Sabar itu dia yang tidak ngeluh? Sabar itu kata para ulama adalah kemampuan menahan gejolak dalam diri agar tidak melakukan sesuatu yang dia sanggup untuk melakukannya. Ini kenapa jadi kebalik begini? Dia melakukannya sanggup untuk. Kemampuan menahan gejolak dalam diri agar tidak melakukan sesuatu yang dia sanggup untuk melakukannya. Jadi dia sanggup lakukan, tapi dia tahan, itu sabar. Kalau dia emang nggak sanggup, itu bukan sabar. Orang kagak bisa, mau ngapain lagi? Saya Ustadz, mohon maaf Ustadz, liburan nih kan anak-anak liburan sekolah Ustadz. Itu tetangga saya Ustadz, jalan-jalan ke Sydney, jalan-jalan ke Australia, ke Singapura, minimal ke Bali dah. Saya emang nggak kemana-mana Ustadz, saya mah sabar. Bapak sanggup kalau bawa ke Sydney? Boro-boro Ustadz, boro-boro ke Sydney, boro-boro kemana-mana. Ya Allah, ke situ Gintung aja Ustadz kadang-kadang mikir. Itu bukan sabar, emang nggak mampu. Tapi saya sanggup jalan-jalan ke Sydney, saya sanggup jalan-jalan ke Eropa. Tapi enggak lah, lebih baik di sini aja Ustadz, beribadah. Nah itu dia sabar, karena dia sanggup, tapi dia tahan, sabar. Kira-kira ini ada kejadian kasus nih, nggak tahu siapa yang salah ya. Ini yang berpotensi sabar, si sopir angkot atau polisi? Polisi dong. Karena kalau sopir angkot mau marah-marah, lihat seragam aja udah nggak jiper dia. Polisi nih, dia bisa nahan, nggak ngomelin, nggak marah, berarti dia bersabar. Tapi kalau sopir angkot, saya tuh kemarin nabrak polisi, saya diam aja, saya sabar. Ya mau gimana? Ente mau marah-marah itu polisi? Nggak mungkin dia. Berarti yang berpotensi sabar di sini adalah polisinya. Kalau si sopirnya setelah itu dibentak-bentak, saya dibentak-bentak sama polisi, saya diam aja. Di situ dia nggak sabar. Tapi begitu pulang, begitu pergi menjauh dari polisi itu, dia maki-maki nggak tuh? Siak bener polisi itu, dasar mata itu di mana situ? Di situlah dia sabar apa kagak tuh di situ. Seorang bawahan melakukan kesalahan, domelin sama atasannya. Saya domelin sama atasan, sama bos, saya sabar, saya diam aja. Ya mau ngapain? Mau ngelawan? Bisa dipecat. Berarti di situ dia levelnya bukan sabar di situ. Dia nerima aja, emang salah gimana? Tapi setelah keluar dari ruangan bos itu, dia ngomongin bos tuh kagak. Bos itu emang perawan tua sih dia, makanya bawain emosi mulu. Itu ngomongin di belakang tuh. Itu berarti dia nggak sabar itu. Jadi sabar itu kita menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu, tidak berkata-kata sesuatu yang kita sanggup kita lakukan tapi kita tahan. Nah, itulah sabar. Puasa itu kan mati kesabaran. Kenapa? Karena kita sanggup makan, kita nggak makan. Kita bisa makan, kita bisa beli, kita bisa minum, kita bisa beli, kita bisa dapatkan, tapi nggak kita lakukan. Itulah sabar. Kalau emang nggak ada yang dimakan, ya emang nggak ada yang dimakan, gimana lagi? Sabarnya adalah tidak menggerutu dia, bukan di tidak makannya itu, karena memang dia nggak sanggup. Di sini sabar nggak tidak marah dia. Kalau di sini sabar nggak untuk tidak ngomongin polisi ini setelah dia menjauh. Itu kesabarannya diuji. Jadi sabar itu adalah menahan gejolak dalam diri kita agar tidak melakukan sesuatu yang sanggup kita lakukan. Kesel sama anak disuruh sholat nggak mau, sabar. Bisa banget kita gaplok tuh bocah, bisa banget kita seret tuh bocah, tapi enggak, pelan-pelan kita rangkul lagi, ajak lagi, disitulah sabar. Ngomelin bini apa kita domelin bini? Ganti-gantian kadang-kadang Ustaz. Sanggup kita lakukan tapi enggak kita
itulah sabar namanya. Dan pahalanya itu bighairi hisab, tanpa batas. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Ini pembahasan tentang sabar masih akan lanjut di pertemuan yang akan datang insyaallah. Tentang beberapa kondisi sabar, kenapa kita sabar dan apa yang akan kita dapat dengan kesabaran itu insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.